Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tagihan tugas minggu 10 dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri dahulu. Hello, saya Elza Mardian, NIM 20043088, Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, kita lanjut saja pada soal presentasi saya kali ini. Yang pertama yaitu pertanyaan diskusi 15.1 buku Romni halaman 568. Yang mana soalnya bab ini menekankan banyak manfaat yang dapat dihasilkan dengan menggabungkan database, MSDM, dan penggajian. Meski demikian, banyak perusahaan mengelola sistem informasi penggajian dan MSDM-nya secara terpisah. Apakah Anda berpikir demikian? Berikan alasannya. Baiklah, jawaban saya yaitu sistem penggajian dan MSDM terpisah di banyak perusahaan karena integrasi umumnya tidak layak menggunakan teknologi pemrosesan data awal. Juga peristiwa yang berbeda menghasilkan data dan dua profesi yang berbeda tertarik untuk menggunakan data tersebut. Akibatnya banyak perusahaan dan karyawannya menjadi terbiasa dengan data penggajian dan yang diproses oleh fungsi akuntansi dan data personalia yang diproses oleh fungsi hubungan manusia. Sekarang teknologi informasi modern membuat integrasi lebih layak. Karyawan di beberapa perusahaan masih cenderung menolak saran dan perubahan karena mereka merasa nyaman dengan cara lama yang mereka lakukan dalam melakukan sesuatu. Selain itu, karyawan dan fungsi akuntansi dan personalia mungkin merasakan beberapa derajat kepemilikan data mereka. Untuk alasannya yaitu yang pertama, integrasi akan meningkatkan pengambilan keputusan dengan menyediakan akses ke lebih banyak data relevan yang diperlukan untuk memantau perkembangan karyawan. Selanjutnya, ini juga logis karena kedua sistem diatur di sekitar entitas yang sama, yaitu karyawan. Selanjutnya ini juga harus memfasilitasi pengambilan dan pemanfaatan data karyawan karena data yang diperlukan seharusnya diperoleh dari kedua basis data. Juga selanjutnya harus memfasilitasi proses pemutakhiran data karyawan karena satu proses pemutakhiran menggantikan dua proses pemutakhiran yang terpisah. Juga menyederhanakan pengembangan dan implementasi skema kompensasi yang lebih kompleks seperti tunjangan fleksibel atau pembayaran insentif. Memusatkan administrasi data karyawan di bawah kendali perangkat lunak manajemen basis data harus meningkatkan keamanan data. Ini juga meminimalkan dan menghilangkan biaya penyimpanan data yang identik dalam dua database dan yang berbeda. Harus meminimalkan atau menghilangkan kebingungan yang menimbulkan ketika kedua database yang berbeda menggunakan definisi data yang berbeda atau melaporkan nilai yang berbeda untuk item data yang sama. Untuk pertanyaan kedua yaitu pertanyaan diskusi 15.2 buku Romni halaman 568, yaitu beberapa akuntan lebih mendukung bahwa sumber daya manusia sebuah perusahaan diukur dan disetarakan secara langsung dalam pelaporan keuangan. Sebagai contoh, biaya untuk mempekerjakan dan melatih seorang pegawai akan dicatat sebagai aset yang diamortisasi selama estimasi masa manfaat pegawai tersebut. Apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan hal tersebut? Berikan alasannya. Pertanyaan ini seharusnya menimbulkan perdebatan. Masalahnya ada trade-off antara subjektivitas dalam mengukur nilai investasi perusahaan dalam pengetahuan dan keterampilan karyawan versus kegunaan setidaknya mencoba untuk secara eksplisit mengukur aset tersebut. Di era informasi, nilai basis pengetahuan karyawan perusahaan semakin penting. Mencoba mengukurnya harus memfasilitasi pengelolaan yang lebih efektif dari sumber daya ini yang lebih memusatkan perhatian padanya. Beberapa perusahaan seperti Dow Chemical dan Scandia telah berusaha untuk secara formal memberikan informasi kepada pemegang saham
tentang modal intelektual perusahaan, tetapi upaya tersebut belum menjadi arus utama karena subjektivitas yang melekat. Selanjutnya pertanyaan ketiga, yaitu pertanyaan diskusi 15.4 buku Romney halaman 568. Soalnya salah satu dari ancaman terkait dengan pegawai telecommute adalah mereka mungkin menggunakan sumber daya yang disediakan perusahaan seperti laptop, printer, dan sebagainya untuk kepentingan lain. Apa saja ancaman-ancaman lainnya, pengendalian apa yang dapat mengurangi risiko dari ancaman-ancaman tersebut? Jawabannya, ancaman lainnya dapat berupa tidak bekerja atau bekerja kurang produktif dibandingkan jika karyawan bekerja di tempat. Yang kedua itu risiko keamanannya juga tidak secara proaktif memelihara antivirus dan praktik manajemen patch yang tepat atau tidak melindungi dan atau mencadangkan data mereka secara memindai. Yang selanjutnya itu penggunaan perangkat keras perusahaan yang tidak semestinya, misalnya perjudian, penggunaan situs web pornografi dan lain sebagainya. Peningkatan risiko kehilangan kerahasiaan dan privasi jika data sensitif disimpan di komputer jarak jauh. Penyimpanan jarak jauh tersebut juga dapat melanggar peraturan privasi seperti HIPAA. Yang selanjutnya itu pengendalian dalam mengurangi risiko ancaman ini, yaitu solusi untuk ancaman potensial ini terutama melibatkan pemantauan dan penggunaan kontrol keamanan. Misalnya perangkat lunak yang memungkinkan perusahaan memantau karyawan, termasuk apa yang mereka lakukan di internet. Selain itu, perusahaan dapat meminta karyawan telecommuting untuk masuk ke jejaring perusahaan mereka dan menyimpan semua file yang terkait dengan pekerjaan di jaringan perusahaan dan bukan maksudnya bukan di mesin rumah mereka. Koneksi VPN dapat dikonfigurasi untuk membatasi apa yang dapat dilakukan karyawan, seperti mencegah penyimpanan lokal data sensitif dan pembaharuan wajib antivirus dan perangkat lunak keamanan. Perangkat lunak VPN juga harus dirancang untuk mencegah karyawan membuka koneksi VPN secara bersamaan ke jaringan perusahaan dan koneksi kedua ke ISP mereka, yaitu menonaktifkan split tunneling. Selanjutnya pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan keempat, pertanyaan diskusi 15.6 buku Romney halaman 568. Pada bab ini membahas bagaimana Departemen SDM harus memiliki tanggung jawab untuk memperbaharui database MSDM atau pengkajian untuk perekrutan, pemecatan, dan promosi jabatan. Apa saja jenis-jenis perubahan lain yang mungkin perlu dibuat, pengendalian apa yang harus diimplementasikan dan untuk mematikan ketepatan dan validitas perusahaan tersebut. Untuk jawabannya, jenis perubahan lainnya termasuk perubahan nama, biasanya karena perubahan status perkawinan, jumlah tanggungan, pemotongan tambahan sukarela, dan perubahan alamat. Untuk kontrolnya dapat diterapkan sebagai berikut, yaitu mengizinkan karyawan untuk membuat perubahan ini melalui aplikasi berbasis web yang tersedia di internet. Organisasi aplikasi harus menyertakan pemeriksaan integritas pemrosesan untuk mencegah entry yang tidak valid. Variasi loop tertutup menampilkan semua perubahan pada karyawan juga harus digunakan. Untuk memastikan validitas, autentikasi multifaktor harus diminta untuk memasukkan perubahan tersebut. Kontrol akses yang ketat harus diterapkan untuk melindungi database master. Kontrol detektif adalah untuk secara terpisah memberitahu karyawan tentang perubahan yang dibuat dan meminta konfirmasi bahwa itu valid. Mungkin hanya itu presentasi saya pada kesempatan kali ini. Saya Elza Mardian ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.